Ya, pemirsa, kericuan terjadi di Balai Desa Sumberrejo, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kericuan diduga karena protes warga atas masalah data penerima bantuan sosial COVID-19. Dari video amatir warga, kericuan terjadi saat musyawarah desa di Balai Desa Sumberrejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah sedang berlangsung. Sejumlah warga membanting kursi balai desa hingga hancur. Situasi pun memanas. Kepala desa terlibat adu mulut dengan warga meski akhirnya bisa diredakan. Beruntung tidak ada korban dalam kericuan ini. Menurut kepala desa, kericuan terjadi setelah 6 warga datang mempertanyakan data lama calon penerima bantuan sosial Bansos. Bahkan diketahui 6 warga yang mengajukan protes tersebut memiliki mobil. Salah satu di antaranya berstatus pegawai negeri sipil, padahal ada warga lain yang lebih membutuhkan. Kesalahan admin atau gimana yang di-cover dari Kemensos malah data yang non DTKS. Berarti orang kaya masuk, pensiunan masuk, pegawai negeri masuk, otomatis kami harus mendelete orang-orang kaya, pensiunan, pegawai negeri. Bukan saya pribadi, kami mendelete bersama tim. Kami cek kembali Mbak data itu. Kasus protes bansos COVID-19 yang berujung pengerusakan kursi balai desa masih ditangani aparat Polres Rembang. Polisi pun sudah memintai keterangan 7 orang saksi. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafah Hanyis melaporkan. Ya, pemirsa, untuk menghindari masa berkumpul di saat pandemi corona, Polres Purwakarta membagikan ribuan paket sembako langsung ke rumah-rumah warga. Uniknya lagi, pembagian sembako ini menggunakan sepeda dan perahu untuk menjangkau daerah terpencil. Dengan mengayuh sepeda, puluhan polisi wanita dari Polres Purwakarta menyusuri jalan di sejumlah gang di Purwakarta, Jawa Barat. Salah satunya di perkampungan Desa Ciwareng. Puluhan poluan ini membagikan paket sembako langsung ke rumah-rumah warga yang membutuhkan akibat terdampak wabah COVID-19. Satu persatu, rumah di perkampungan padat penduduk ini dikunjungi dan diberikan paket sembako. Tidak hanya sepeda, polisi juga membagikan paket sembako menggunakan perahu bargas menuju perkampungan terpencil di seberang Danau Waduk Jatiluhur. Pembagian sembako dilakukan untuk meringankan beban warga. Apalagi saat ini Jawa Barat tengah memberlakukan PSBB. Ruang gerak, ruang usaha, hingga PHK menghantui warga. Tak sedikit warga kesulitan ekonomi karena sudah tidak berpenghasilan. Alhamdulillah. Iya. Sebelum ya. Bantuan dari bapak-bapak. Selain tepat sasaran, cara ini juga dapat mencegah massa berkumpul di satu tempat, sehingga mengurangi penyebaran virus corona. Laksanakan bakti sosial serentak yang dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta. Kami berusaha membantu warga yang terdampak COVID-19 dengan membagikan sembako berupa beras sebanyak 5 ton dan kotak sembako yang berisikan minyak goreng dan kebutuhan lainnya sebanyak 500. Diharapkan dengan bantuan sembako ini dapat meringankan beban warga yang membutuhkan di tengah pandemi virus corona. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar di Malang Raya pada Minggu kemarin, sebagian warga belum mematuhi aturan. Mulai dari ramainya pasar tradisional hingga kapasitas penumpang yang lebih dari 50% daya angkut. Pasar Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini penuh warga. Padahal Malang Raya baru memulai pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum pakai masker, segera. Petugas pun menghimbau warga agar menjaga jarak fisik dan menggunakan masker saat berbelanja di pasar. Jaga jarak. Bupati Malang mengatakan sosialisasi aturan PSBB di pasar tradisional telah dilakukan. Hanya saja, warga belum mengindahkan aturan ini.
Nggak ada titik temu, ikuti aturan. Nanti gimana Pak? Ke depannya, Ya, ikuti Pak? aturan, kalau tidak ikuti aturan ya ambil tindakan. Ditindak berarti, Pak? Ditutup. Mereka Nggak ada, dia melanggar kok ngasih kompensasi. Tapi sosialisasi sudah Sudah. Dia bukan dilarang ya, hanya dibatasi. Iya. Sekarang buka, besok tutup. Ganjil genap, besok buka lagi. Sementara di titik penyekatan daerah perbatasan dijumpai pengendara yang belum mematuhi aturan PSBB. Pengendara diberhentikan dan diminta menunjukkan surat perjalanan dinas, identitas penduduk, dan tujuan perjalanan. Beberapa bahkan putar balik karena tidak memenuhi syarat yang berlaku. Petugas juga memantau kapasitas mobil. Satu persatu penumpang ditanya tujuan pergi serta identitas mereka. Masih banyak kendaraan seperti transportasi umum yang mengangkut lebih dari 50% dari kapasitas kendaraan. Pengelola transportasi umum pun akan ditindak jika kembali melanggar di hari berikutnya. 2 hari setelah ini mereka masih melakukan hal yang sama, itu kan kita berikan teguran nanti, teguran yang tertulis. Dan nanti apabila sudah masuk dalam etalase penindakan, nah nanti akan kita lakukan penindakan secara tegas terhadap izin trayek dari kendaraan umum tersebut. Di hari pertama PSBB Malang Raya lebih dari 30 jenis pelanggaran terjadi. Pemerintah Kabupaten Malang membuka 10 titik untuk mengontrol hilir mudik kendaraan sehingga bisa menekan sebaran COVID-19. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menutup seluruh aktivitas satu desa di Kecamatan Waru. Penutupan dilakukan karena desa tersebut menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Sidoarjo, Jawa Timur. Aparat gabungan dari TNI Polri Minggu sore menggelar patroli dan mendata warga desa serta memberi tanda khusus bagi rumah warga yang terpapar COVID-19 di wilayah Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memutuskan menutup seluruh aktivitas warga di RW 12 di Desa Waru akibat adanya temuan klaster baru penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut. Dari sekitar 235 warga yang tinggal di RW 12 ini, 36 diantaranya positif COVID-19, 15 orang berstatus PDP dan 6 orang ODP. Sementara 2 warga meninggal dunia akibat terpapar virus COVID-19. Khusus akan kita tangani dan kita terjun langsung, maka sudah tidak ada kata lain, kita harus keras, ya, kita keras, hasil tracing itu kita laksanakan semaksimal mungkin. Pokoknya kita keras lah, sudah saya sepakat dengan Pak Kapolresta. Ya. Lockdown gitu atau gimana nantinya? Iya sudah, itu yang daerah yang timur juga harus tertutup, begitu pula nanti tempat ibadahnya juga. Untuk memantau kondisi kesehatan warga, petugas dari Polresta Sidoarjo akan melakukan rapid test bagi seluruh warga Desa Waru. Polisi juga mendirikan pos pantau di sekitar lokasi yang menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Sidoarjo. Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu di Tegal, Jawa Tengah, hari ketiga relaksasi atau pelonggaran sejumlah pasar musiman dipadati pembeli. Warga yang membeli kebutuhan jelang Lebaran mengabaikan aturan jaga jarak dan tidak mengenakan masker. Sejumlah titik keramaian di Kota Tegal, Jawa Tengah Minggu pagi dipadati ratusan warga. Salah satunya di Jalan Cikditiro, Kecamatan Tegal Selatan. Puluhan pedagang kaki lima menggelar dagangannya di trotoar. Ratusan warga pun memadati Pasar Tiban untuk membeli keperluan jelang Lebaran. Para pembeli tidak mengindahkan protokol kesehatan. Mereka mengabaikan aturan physical distancing atau jaga jarak fisik. Masih banyak pula warga yang tidak mengenakan masker. Pemerintah Kota Tegal melonggarkan PSBB sejak 15 Mei lalu. Pasca Kota Tegal berstatus zona hijau atau zero COVID-19. Karena kita sekarang sudah dalam posisi zona hijau, kemarin saya mengundang beberapa pengusaha, hampir semuanya, kita diskusi kira-kira bagaimana memitigasi risiko apabila kita mau reopening the business, mau reopening ekonomi. Artinya, apa langkah-langkah apa, komplain apa di dalam membuka bisnis ini. Relaksasi dilakukan untuk membangkitkan sektor ekonomi yang meredup sejak penerapan PSBB pada 23 April lalu.
Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, sejumlah daerah terus menggelar rapid test untuk mengidentifikasi warganya yang terpapar corona. Pasalnya, masih banyak warga yang mengabaikan protokol penanganan corona seperti memakai masker dan menjaga jarak. Pemerintah Kabupaten Cianjur menggelar rapid test di pusat perbelanjaan Bomero City Walk, Cianjur Kota. Petugas memeriksa suhu tubuh dan cek darah warga yang sedang berbelanja. Menurut PLT Bupati Cianjur, Herman Suherman, rapid test ini akan terus dilakukan selama PSBB di tiap kecamatan yang masuk dalam zona merah COVID-19. Dan hasil rapid test kali ini akan diinfokan lewat telepon ke warga yang mengikuti rapid test jika diketahui positif. Alhamdulillah untuk hari ini kita fokus di pusat perbelanjaan Cianjur. Jadi sistemnya begini, setiap masyarakat yang lewat kami cek suhunya. Kalau lewat 37 derajat kami lakukan rapid test. Kalau yang bersangkutan ternyata positif akan kami bawa ke rumah sakit. Ya. Saat ini jumlahnya berapa yang sudah rapid test, Pak? Saat ini masih relatif sedikit karena yang panasnya di atas 37 masih sedikit. Ada beberapa orang. Namun sayangnya rapid test ini kurang mendapat perhatian sebagian warga yang berbelanja. Mereka lebih memilih berdesakan untuk berbelanja kebutuhan lebaran tanpa menjaga jarak. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Jawa Timur, melakukan rapid test massal terhadap para pedagang di pasar-pasar tradisional Minggu pagi. Salah satunya di Pasar Pon, di mana petugas memanggil dan melakukan rapid test kepada pedagang untuk memastikan tak ada yang tertular virus corona. Dengan rapid test ini, pedagang berharap tidak ada tertular virus corona, sehingga masyarakat yang akan berbelanja di Pasar Pon tidak ada rasa takut akan tertular. Dari Cianjur, Jawa Barat dan Jombang, Jawa Timur, kontributor iNews melaporkan. Ya, pemirsa, data per 17 Mei pukul 12 siang, jumlah pasien positif corona mencapai 17.514 orang dengan jumlah pasien sembuh 4.000 orang, sementara 1.000 jiwa meninggal dunia. Saudara-saudara, kinerja data kita pada hari ini, kita sudah melaksanakan pemeriksaan spesimen sebanyak 187.965 spesimen. Ini dilaksanakan dengan dua metode, baik menggunakan real-time PCR maupun dengan tes cepat molekuler. Sudah lebih dari 10 mesin tes cepat molekuler yang beroperasional, dan pada hari ini sudah bisa melakukan pemeriksaan sampai sebanyak 980 spesimen. Ini dari sekitar 140.473 orang yang kemudian kita lakukan pemeriksaan. Hasilnya sebagai berikut, bahwa konfirmasi COVID-19 positif naik 489 orang, sehingga totalnya menjadi 17.514 orang. Kasus sembuh meningkat 218 orang, sehingga total menjadi 4.129 orang. Kasus meninggal 59 orang sehingga totalnya menjadi 1.148 orang. Sudah 387 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi. Akumulasi data yang kami miliki terkait dengan orang dalam pemantauan adalah 270.876 orang, sementara pasien dalam pengawasan adalah 35.800 orang. Ya, pemirsa, masyarakat diminta bersiap dengan kondisi kehidupan baru di tengah pandemi virus corona. Kehidupan baru yang akan dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Pandemi virus corona masih belum berakhir. Pandemi virus corona telah mengubah cara manusia menjalani rutinitas. Seluruh aktivitas kehidupan terdampak. Semua berharap pandemi cepat berlalu. Saat ini, masyarakat diminta bersiap untuk menuju the new normal atau kehidupan baru di tengah wabah corona.
Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smita, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Aturan jaga jarak sosial dengan mengurangi kontak fisik dengan orang lain tetap dijalankan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat bisa berdamai dengan COVID-19 agar tetap produktif. Pemerintah akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Saya tekankan keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Ini jangan dibenturkan sebagai sebuah pilihan. Ini bukan dilema. Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Sementara untuk persiapan menuju kehidupan baru, Menteri BUMN Erick Thohir bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyiapkan program baru usaha mikro kecil menengah UMKM agar kembali menggeliat. Selain itu, Menteri BUMN juga telah mengeluarkan surat kepada seluruh BUMN untuk menyiapkan langkah-langkah mengantisipasi skenario the new normal. Transisi menuju kehidupan baru perlahan sudah mulai berjalan di sejumlah lapisan masyarakat. Beberapa tempat ibadah sudah beradaptasi saat beraktivitas di tengah virus corona. Begitupun di sejumlah perusahaan atau pabrik yang mulai menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas. Tradisi sepak bola api dimainkan di malam bulan Ramadan. Seperti apa keseruannya? Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.